Siapakah sebenarnya nabi palsu? Mereka berbuat kepadamu penglihatan bohong. Jadi ciri nabi palsu itu juga membuat pembuatan dan penglihatan bohong. Ya contohnya ada yang mengatakan misalnya matahari terbelah dua misalnya gitu. Itu bohong itu. Karena kalau matahari sampai terbelah, maka yang terjadi dunia ini boleh dibilang hancur berantakan ya. Dia menyampaikan ramalan-ramalan kosong. Banyak hal misalnya kiamat hari Kamis misalnya begitu ya. Itu ramalan kosong. Orang menunggu-nunggu tahunnya tahun berapa. Gak usah bacakan hari tanggal, cukup tahun. Dia hanya meramal harinya saya juga bisa jadi nabi. Jadi ciri-ciri nabi palsu berikutnya, dia mati oleh perang ya. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu. Harapan itu contoh dia menjanjikan sorga seperti tempat bordil pelacuran ya. Itu harapan kosong ya. Mungkin dia salah baca Ahmad kok jadi Muhammad. Dari mana jalannya? Dan Nabi itu hanya dibicarakan kepada orang-orang Israel tat. Gak ada dibicarakan kepada orang Arab. Baca baik-baik ayat itu surah 61 ayat 6. Kubukakan dulu sama kau. Biar paham kau membaca Al-Quranmu sendiri. Melihat ya. Surah 61. Ayatnya ke-6. Tidak ada dikatakan Nabi itu dari Arab. Gak ada. Dan ingatlah ketika Isa Purtama yang berkata, wahai Bani Israel. Jadi Nabi ini untuk Bani Israel. Sementara Muhammad bukan Nabi untuk Bani Israel. Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Tidak ada dibilang dia dari bangsa Arab, tidak ada dibilang untuk orang lain. Ini kepada Bani Israel. Mana ada Nabi orang Israel berasal dari luar Israel? Gak ada itu tat. Yusufi hancur berkeping-keping dalam debat lintas agama bertajuk Ciri-ciri Nabi Palsu. Rudy Yohanes alias Sang Debaters membungkam Yusufi dengan membacakan sejumlah ayat Alkitab yang memang berbicara tentang ciri-ciri Nabi palsu. Dan Yusufi makin terguncang karena ciri-ciri Nabi palsu yang disebutkan di dalam Alkitab yang dibacakan oleh Sang Debaters alias Rudy Yohanes cenderung bersesuaian dengan ciri dan karakter dari Nabi Yusufi. Yang lebih memalukan, saudara-saudara, Yusufi ternyata tidak bisa membedakan antara Rasul dan Nabi. Sehingga dalam perdebatan tersebut, ia memaksakan pemahamannya bahwa Paulus itu nabi, bukan rasul. Memalukan kan? Tema yang diangkat pada malam hari ini tentang permasalahan siapakah sebenarnya nabi palsu. Ya, nabi palsu yang dimaksud Bible gitu. Nah, kalau nabi palsu di dalam agama Islam sudah ada sejarahnya. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab, kan kayak gitu. Kalau di dalam agama Islam ya kita mengenal Musailamah Al-Kadzab dan itu telah diperangi oleh sahabat Rasul kita. Nah, berkaitan tentang masalah nabi palsu, sebenarnya materinya di dalam agama Islam sudah paripurna dan muslim-muslim semuanya sudah mengetahui ya, sudah mengetahui tentang permasalahan nabi palsu di zaman para sahabat Nabi ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada nabi palsu lagi di zaman sekarang gitu ya. Nah, di sini saya hanya menekankan ya, selain nabi palsu ada juga nanti Dajjal yang keluar, kan kayak gitu. Nabi palsu seakan-akan dia itu seperti pengajaran yang benar. Nah, itu sama mirip dengan Dajjal. Dan sama juga yang akan kita bahas malam ini tentang permasalahan nabi palsu. Ya Bapak Ibu semuanya, sebagaimana biasanya saya akan opening mendakwahkan agama Islam dengan ikhlas, dengan cara yang terbaik ya, menyeru dan Tuhan gitu. Semoga saja video ini, live streaming ini menjadi jalan hidayah bagi orang di luar agama Islam yang mau berpikir.
Pertama-tama saya menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdiskusi. Lalu apakah tujuannya itu adalah lawan diskusi kita? Jawabannya bukan Bapak Ibu, tetapi arahnya adalah orang yang mau menggunakan akalnya, orang yang mau menggunakan otaknya, sudah dikaruniakan otak, semoga dia mau memakai gitu ya, untuk otaknya mau berpikir ya dengan akalnya, yang mana yang benar, yang mana yang sesat. Karena apa? Nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu itu dia mengajarkan hal yang sesat-sesat. Nah, maka dari itu akan kita kupas malam ini. Saya akan tunjukkan siapa itu nabi palsu. Ya, kalau di dalam agama Islam jelas sudah paripurna tentang masalah Musailamah al-Kadzab. Jadi saya tidak perlu mengulangi itu. Nah, terus apakah Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu? Jelas bukan. Seorang nabi itu mempunyai konfirmasi ya di dalam kitab suci. Contoh Nabi Musa ya, Nabi Adam, karena dia menerima wahyu dari Tuhan. Nah, konfirmasinya di dalam kitab suci Al-Qur'an, termasuk Nabi Muhammad SAW. Banyak dalilnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul ya. Muhammadur Rasulullah. Quran surah Al-Fath ya. Muhammad itu utusan Allah. Kan banyak di dalam Al-Quran. Beberapa ayat menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul ya. Nah, jadi seperti itu di dalam Al-Quran kita. Saya rasa pembahasan tentang masalah Nabi palsu atau Rasul palsu ya tidak perlu lagi bahas di dalam agama Islam, karena tidak akan ada celah pembahasan ini untuk menyerang orang Islam ya, tidak akan ada celah. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akan paparkan tentang nabi palsu kepada Bang Rudi Yohanes. Jadi simak baik-baik dan catat dalilnya. Baik, silakan Bang Rudi. Kawan-kawan, nah sekarang dari sudut pandang Kristen ya, apa ucapan Kristen atau Bible itu tentang nabi palsu? Alkitab menjelaskan saya ambil dulu di Yeremia ya, Yeremia 14 ayatnya yang ke-14. Dikatakan gini, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Jadi nabi palsu itu tidak pernah diutus oleh Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak memerintahkan mereka. Jadi dia tidak pernah mendapat perintah dari Tuhan dan tidak berfirman kepada mereka. Yang penting digarisbawahi di sini, tidak berfirman ya. Jadi ciri nabi palsu itu tidak pernah mendengar firman dari Tuhan ya. Mereka bernubuat kepadamu penglihatan bohong. Jadi ciri nabi palsu itu juga membuat penubuatan dan penglihatan bohong. Ya, contohnya ada yang mengatakan misalnya matahari terbelah dua misalnya gitu, itu bohong itu. Karena kalau matahari sampai terbelah, maka yang terjadi dunia ini boleh dibilang hancur berantakan ya. Nah, oke. Sekarang kita masukkan lagi ke yang berikutnya. Ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Dia menyampaikan ramalan-ramalan kosong. Banyak hal misalnya kiamat hari Kamis misalnya begitu ya. Itu ramalan kosong. Orang menunggu-nunggu tahunnya tahun berapa. Gak usah bacakan hari, tanggal, cukup tahun. Ya, itu kalau memang dia hanya meramal harinya, saya juga bisa jadi nabi. Ya, oke. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang. Jadi ciri-ciri nabi palsu berikutnya
dia mati oleh perang, ya. Peperangan dan kelaparan. Dia memang suka berperang, maka dia akan mati oleh perang dan kelaparan. Oke. Itu ciri-ciri nabi palsu yang sering kita jumpai di Yeremia 14 ayat 14. Kemudian yang berikutnya adalah Yeremia 23. Di Yeremia 23 ini lebih banyak lagi mengenai ciri-ciri nabi palsu. Ya, dijelaskan begini. Ya. Ntar ya, dibilang begini. Langsung ini. Sebab ayat 15, Yeremia 23 ayat 15, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu. Harapan itu contoh dia menjanjikan sorga, menjanjikan sorga seperti tempat bordil, pelacuran ya. Itu harapan kosong ya. Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu karena di sorga tidak ada kawin-mawin dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Jadi dia bilang penglihatan padahal itu rekaan hatinya. Bukanlah berdasarkan firman Tuhan. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan katanya. Nah, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Ya. Jadi nabi palsu ini selalu menjanjikan keselamatan. Padahal mereka menista firman Tuhan. Itulah sebabnya Galatia 1 ayat 8 mengatakan, apabila ada Injil yang berbeda dari apa yang kami sampaikan, maka terkutuklah dia. Ya. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpamu. Itulah sebabnya orang bawa mercon itu dibilang dia akan masuk surga dan akan malapetaka tidak menimpa dia. Padahal dia sudah memodohi orang. Inilah ajaran nabi palsu. Sebab siapa yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya ya? Dan lain sebagainya. Banyak ini di Yeremia 14 itu hanya 2 ayat saya ambil. Yeremia 23 ini banyak sekali ciri-ciri nabi palsu ya. Nanti kita akan gali siapa sebenarnya nabi palsu yang dimaksudkan di sini ya. Mohon maaf ini hanya diskusi. Kalian jangan marah, tidak usah tersinggung karena ini hanya diskusi, debat lintas agama ya. Apapun yang kami sampaikan memang pahit, tapi kita harus bisa menerima. Terima kasih. Siap. Nah, udah gatel saya ini, udah gatel ya bahas nabi palsu ini. Aduh, udah 3 kali aku kalah Tat. Aduh, nggak melawan aku Tat. Pernah menang Bang Rudi malam ini. Iya betul Wah. Siap, pencet. Baik, jangan diulti dulu Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, ya. Terkait dari penjelasan Bang Rudi, jika kita menelaah atau menelisik tentang kisah nabi palsu, maka kita akan melihat bagaimana penjabaran dari tokoh kekristenan. Siapa itu tokoh kekristenan? Tokoh utama di Kristen itu adalah Yesus, ya, adalah Yesus. Jadi, mari kita lihat nabi palsu itu menurut Yesus. Apa kata Yesus? Coba, Yesus itu sudah beberapa kali memperingatkan kepada murid-muridnya. Contoh di Lukas 12 tuh. Hati-hati dengan orang Farisi, kata Yesus. Karena orang Farisi ini munafik. Ya, di mana dalilnya? Baik Bapak Ibu semuanya, saya tampilkan dulu kepada Anda ya. Nanti dikira saya berasumsi gitu ya. Baik. Nah, mari kita baca dulu sebuah dalil yang dikatakan oleh Yesus ya. Apa yang dikatakan Yesus nih? Ya, dia mewanti-wanti murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, ini peringatan dari Yesus. Ya, peringatan dari Yesus adalah pertama, ciri yang perlu dihindari itu orang Farisi. Nah, kalau kita lihat nabi palsu dari Farisi
Ini ada kisahnya. Gimana kisahnya? Ketika Paulus mengaku orang Farisi, apa kata Paulus? Nih, hai saudara-saudaraku, kata Paulus, aku adalah orang Farisi. Kia. Jadi ya, menurut Yesus, pertama untuk menjauhi orang Farisi, karena orang Farisi ini munafik. Nah, orang munafik ini perlu dijauhi. Ternyata Paulus mengaku orang Farisi. Jadi ya, ciri pertama sudah ada pada Paulus. Ya, sudah ada pada Paulus. Ciri yang kedua, kata Yesus Kristus. Gimana? Coba kalau kita buka ya ke dalam Matius tuh. Ini Bapak Ibu semuanya saya tampilkan saja kepada Anda ya, nanti saya dikira berasumsi ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus nih? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus terkait masalah nabi palsu. Nabi palsu itu kata Yesus, dia mengaku memakai namanya dan mengatakan dia bertemu Mesias. Ya, itu salah satu dari ciri nabi palsu. Nih, kata Yesus seperti apa? Ya, kata Yesus. Ya, coba lihat dulu. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, ya, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengabarkan, akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu dia pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Ya, itu ciri-cirinya. Ya, apakah yang bertemu dengan Mesias? Mari kita lihat lagi nih. Apa pengakuan dari Paulus? Apa pengakuan dari Paulus? Ya, pengakuan dari Paulus, dia ketemu Mesias. Di dalam Kisah Para Rasul 9, ketika Paulus ke Damsyik, ya, nih apa nih kata Paulus? Kata Paulus apa? Aku Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi di sini Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Jedor. Jadi dua ciri sudah mengarah kepada Paulus. Ciri yang ketiga, kata Yesus, nabi palsu itu di dalam bilik. Apa itu bilik? Yaitu penjara. Siapa yang pernah masuk penjara? Yaitu Paulus. Ya, nah nanti saya akan tampilkan data Paulus pernah masuk penjara. Cuma saya mau bertanya kepada Bang Rudi dulu ya. Bertanya dulu kepada Bang Rudi. Bang Rudi, kalau Anda menjelaskan seperti itu tadi, Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada nabi palsu. Sejak kapan? Ya, sejak kapan Tuhan Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Jawab. Oke. Judul kita malam ini, aduh habis aku ditokoi susat ini. Judul kita malam ini adalah nabi palsu bukan rasul palsu. Ya. Kalau bicara rasul palsu baru kita menjurus kepada Rasul Paulus. Tapi kalau berbicara nabi palsu, Paulus itu bukannya nabi. Pahami dulu Tat. Jadi itu kita skip. Saya tidak akan menjawab apapun ucapanmu. Karena Paulus bukan nabi. Ya. Kita sekarang bicara nabi palsu. Oke. Sekarang saya ambil dari Bible yang saya bacakan tadi. Ya. Saya memulainya dari Yeremia 14. Ya. Yeremia 14 itu sudah jelas mengatakan apa tadi? Tunggu aku bukakan yang 14 ayat 14. Yeremia 14 mengatakan begini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Ya. Jadi Muhammad itu bernubuat demi nama Allah. Padahal Allah SWT itu bukanlah Tuhan orang Yahudi. Bukanlah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Allah SWT itu adalah Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Ishak, Allah Yakub. Berbeda dengan Allahnya orang Yahudi. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Ismail tidak masuk di dalamnya.
Dia tidak akan mungkin hidup di tengah-tengah umat Ismail. Karena di Kejadian 17 ayat 18 juga dikatakan begitu. Abraham meminta, sekiranya engkau memperkenankan Ismail hidup di hadapanmu. Ayat 18 dikatakan apa? Tidak, katanya. Ya, Kejadian 17, sorry. Kejadian 17 ayat 18 19. Ayat 19, tidak, kata Tuhan. Jadi, nabi palsu itu selalu menyamar dia. Menyamar jadi apa? Menyamar menjadi nabi-nabinya Yahudi. Itu ciri nabi palsu. Padahal Yahudi tidak mengenal nabi di luar daripada Yahudi, ya. Apa dibilang lagi nih? Aku tidak mengutus mereka. Kalau kita lihat Muhammad tidak pernah diutus Allah itu. Karena yang dibuatkan oleh Isa adalah Ahmad, bukan Muhammad. Akan datang seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Itu terdapat di surah 61 ayat 6. Bagaimana Ahmad bisa menjadi Muhammad? Padahal Nabi Isa mengatakan itu terdapat di kitab-kitab terdahulu. Artinya apakah Nabi Isa tidak bisa bahasa Ibrani? Sehingga Ahmad itu berubah jadi Muhammadin. Kalau kalian klaim-klaim. Ahmad ya Ahmad. Paham ya? Kemudian lagi. Tidak memerintah mereka untuk tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Muhammad itu Allah SWT tidak pernah berfirman kepadanya dari Al-Quran. Gak ada itu. Karena Al-Quran itu dibawa oleh Jibril. Ditaruh di dalam hatinya. Maka muncullah namanya kitab karangan manusia. Yakni hadis. Di hadis dikatakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Di mana Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Dan berbicara kepada Allah. Tapi di dalam hadis itu di akhir dibilang bangun-bangun. Ternyata tidur. Ya. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena di situ Nabi Muhammad melihat ke bawah, tapi orang yang di bawah tidak melihat dia. Terbalik loh, ya. Jadi ini kalau perlu kalian perhatikan bahwa Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Yang benar adalah malaikat Jibril menyampaikan firman dari Lauh Mahfuz itu ditaruh di dalam hatinya. Makanya di dalam Quran tidak pernah kita dengar orang Islam mengatakan Allah itu bukan makhluk. Mereka mengatakan Allah bukan makhluk, maka kalau sampai Allah berbicara kepada Muhammad, artinya dia makhluk. Kan itu yang dihindari orang Islam. Oke. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong. Penglihatan bohong. Nubuat apa yang disampaikan oleh Muhammad? Mujizat apa? Membela bulan. Pernah nggak dalam catatan sejarah dunia ada bulan satu, tiba-tiba terbelah menjadi dua begini? Itu nggak akan pernah ada. Jadi itu bohong, penglihatan bohong. Gak ada bulan bisa dibelah oleh siapapun. Dan dia juga melihat bahwa di dalam surga katanya ada nanti bidadari, ada yang bilang 72, ada yang bilang 20.000 macam. Itu penglihatan bohong. Tidak ada di dalam surga itu orang kawin-mawin dan jumlah bidadarinya gak ada. Tapi kalau bidadari ada, tapi 72 gak ada. Ya. Ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ramalan kosong juga bahwa kiamat hari Jumat itu kosong. Ya, terima kasih. Ayo kawan-kawan, kalah kita 800 orang yang nonton. Gas. Pencet belum muncul ini. Kawan-kawan semuanya, jadi Rudi tidak mau menjawab dan tidak ada dalil untuk menjawab gitu ya. Karena pertanyaan saya, di mana Tuhannya Nabi Musa langsung berfirman kepada Paulus? Gak ada jawabannya. Oh, saya tidak mempermasalahkan Paulus, kata Rudi Yohanes, kan kayak gitu. Lah, saya pun bisa. Kau bawa itu Bang Rudi kitabnya Yahudi, sedangkan saya di sini ya berbicara dengan Kristen bukan Yahudi. Bisa saja saya tidak menanggapi apa yang Anda katakan gitu. Kan kayak gitu ya. Jadi seperti itu Bang Rudi. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kita ingin berdiskusi, apa yang saya sampaikan silakan Anda bantah. Menurut Anda Paulus itu bukan nabi tapi dia rasul. Bagi kami rasul itu udah pasti nabi ya.
kalau seorang nabi belum tentu rasul. Kayak gitu di tempat umat Islam ya. Jadi kalau kau bawa kitab Yahudi ya, saya juga tidak akan menjawab gitu. Karena itu kitab Yahudi, bukan kitab Kristen. Kalau kita bahas tentang masalah nabi palsu, guru palsu, maka kita lihat dari kekristenan seperti apa memandangnya. Tokoh utamanya siapa? Yaitu Yesus. Ngapain ente bawa kitab Yahudi, bukan kitab kamu gitu loh. Nah, terkait tentang permasalahan sedikit framingnya akan saya jawab. Oh, Nabi Muhammad itu bukan utusan dari Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa. Kalau kita merujuk ya ke Toha 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Ya, itu Tuhannya Nabi Musa ya, langsung berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apakah Nabi Muhammad ini bertuhan kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tuh, coba buka Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi ada firman dari Tuhan Nabi Musa disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lah, ini mana firmannya Tuhan Nabi Musa kepada Paulus? Coba jawab ya, coba jawab. Mana firmannya Tuhan Nabi Musa kepada Paulus? Tadi saya menjabarkan kepada Bang Rudi Yohanes. Dia memakai kitab Perjanjian Lama, tapi tidak pede dengan kitab Kristen sendiri, yaitu kitab Perjanjian Baru. Kalau kita mau bahas tentang masalah nabi palsu, guru palsu, coba dipandang menurut Kristen. Kalau yang menurut Perjanjian Lama, siapa itu nabi palsu? Penjabaran dari Bang Rudi. Nabi palsu itu Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepadanya. Baik, maka dari itu saya tanyakan ya. Saya tanyakan langsung, pernahkah Tuhan Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Bakal macet Bang Rudi, nggak bakalan ditemukan satupun. Kalau ada, tunjukkan datanya, jangan pakai asumsi gitu. Nah, ketika saya menunjukkan bahwa firmannya Tuhan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad disampaikan oleh Nabi Muhammad, ada dalilnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 133, Toha ayat 14. Sekarang coba di mana? Tuhan Nabi Musa berfirman kepada Paulus. Coba kau jawab dulu itu ya, pakai data gitu. Kenapa kau nggak pede bawa Perjanjian Baru? Kenapa harus Perjanjian Lama? Padahal di Perjanjian Baru ini ya sangat penting pandangan Yesus itu sendiri terhadap nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Ya sudah, kalau menurut Bang Rudi ya, Bang Rudi mengatakan oh Paulus itu bukan nabi. Baik, saya akan bahas guru-guru palsu kalau begitu. Nah, guru-guru palsu ada di Perjanjian Baru yang mengarah kepada Paulus. Paulus bukan nabi tapi dia rasul. Betul ya, betul menurut Kristen. Tapi kalau menurut pandangan Islam, rasul itu udah jelas nabi dan nabi belum tentu rasul. Dan tolong dijawab di mana Tuhan Nabi Musa berfirman kepada Paulus. Silahkan. Oke, Tat. Mak, kalau lagi aku tak melawan sama sekali ya PK-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Ustadz Wafi. Ya. Kalau kau mau bicara Rasul Paulus, besok kita buat 2 hari lagi khusus Rasul. Itu baru tepat. Sekarang kita bicara Nabi loh, Tat. Oh, di kami Nabi itu adalah Rasul, Rasul adalah Nabi. Di kami Rasul itu murid Yesus, bukan Nabi.
Ini adalah kekeliruan, Tat. Ya. Bagaimana kau mengatakan murid Yesus itu menjadi nabi? Jadi lucu, ya. Ini harus kau perhatikan ya, Tat, ya. Yang mengutus rasul itu adalah Yesus. Ada enggak Muhammad diutus Yesus? Kan enggak ada. Mana ada rasul zaman dahulu? Itu kan karangan kau aja tuh, Tat. Arti rasul itu apa sih? Arti nabi itu apa sih? Itu harus kau pahami dulu. Ya. Wah, nabi itu rasul membawa risalah, pengajaran. Oh, nabi enggak bawa risalah, tapi dia mendengar firman dari Tuhan. Waduh. Ya, Tat. Jadi jangan campur adukan, Tat, nabi dengan rasul di dalam ajaran Kristen. Kalau kau mau mencari nabi palsu, cari dulu di dalam kekristenan siapa nabi palsu. Tapi kalau menurut Bible, Tat, ya, dan menurut Al-Quran juga, Tat, nabi palsu itu pasti punya dosa. Kau baca surah 48 ayat 2, Muhammad itu punya dosa masa lalu dan dosa masa yang akan datang. Pahami dulu itu firman Tuhan. Nabi Isa itu punya dosa enggak? Enggak ada. Nabi Isa rasul apa nabi? Kalian juga akan bingung. Belum ada kuliah di situ Rasul Isa. Saya sudah baca-baca Al-Quran, tidak saya temukan Rasul Isa. Ya. Dan kalian juga mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan atas nama Rasul tapi Nabi. Ya. Pahami dulu tuh, Tat. Baru kita bisa berdiskusi dengan baik dan benar. Nah, sekarang kau meminta dari perjanjian baru. Oke, kau ambil. 2 Petrus 2 ayat 1 bicara begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat, membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinataan atas diri mereka. Apakah ini bertentangan dengan Yeremia? Enggak bertentangan, Tat. Adalah satu kekeliruan kau membatasi kami untuk mengambil dari perjanjian lama. Karena kami mengakui perjanjian lama itu adalah kitab suci kami juga. Jadi enggak bisa, Tat, kau mengatakan, wah ini enggak, kau sudah mengambil ini, enggak bisa begitu. Itu ada di dalam kitab suci kami, jadi saya bisa menggunakan itu sebagai dalil untuk kau, Tat. Ya. Jadi jelas di situ dikatakan nabi-nabi palsu itu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dia tampil di tengah-tengah umat Allah, makanya kau baca Quranmu, karena ada Nabi Muhammad itu berada di bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ya. Tetapi membinasakan, makanya tadi di Yeremia dikatakan apa? Dia memberitakan kebohongan-kebohongan, penglihatan bohong. Kalau memang ada bidadari, Tat, mengapa di zaman Musa Tuhan tidak pernah berbicara tentang bidadari? Cobalah kau jelaskan. Ada enggak Allah SWT berfirman kepada Musa mengenai bidadari? Berfirman kepada Isa lah dulu yang paling dekat dengan Muhammad. Ada enggak berfirman tentang bidadari kepada Nabi Isa? Kenapa hanya kepada Muhammad saja ada mengenai bidadari dan mengenai masalah-masalah seksual? Kamu bisa menikahi siapapun. Kepada Isa ada enggak perintah kepada Isa bisa menikahi siapapun? Seperti Al-Azab 50-53 itu. Saya belum temukan Isa diizinkan menikahi siapapun. Gak ada itu, Tat. Ya. Jadi jangan kau salah-salah gunakan, Tat, kalimat-kalimat yang ada. Ya. Dan dibilang apa? Mereka membuat penglihatan-penglihatan bohong. Mana pernah nabinya Musa berbicara kepada Muhammad? Gak ada itu. Karena dia sendiri mengatakan di 1 Tawarik 26, Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tidak akan mungkin dia mau berfirman kepada orang yang bukan Israel, orang yang bukan Yahudi. Itu logika berpikirnya, Tat. Ya, terima kasih. Siap. Bentar ya, bentar. Waktu saya. Nggak bisa diturun Bang Rudi. Aneh-aneh aja.
Oke, tunggu. 6.000 di tempat saya nih. Oke, Bang Rudi ini ya sudah kecebur ke dalam mulut buaya sendiri. Padahal saya sudah siapkan tuh ya 2 Petrus 2 nomor 1 itu. Malah itu yang mau saya tanyakan. Coba kita lihat dulu ya. Dan ini pertanyaan kita kepada Bang Rudi ya. Bapak-bapak Ibu semua, teman-teman. 2 Petrus 2 nomor 1 dan di sini pertanyaan kita ya. Di sini mari kita baca, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu. Ya, demikian pula di antara kamu. Pertanyaan kita kepada Bang Rudi ya. Siapa nabi palsu yang datang ke tengah-tengah muridnya Yesus? Karena di sini dikatakan demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan kita dengan Bang Rudi ya. Siapa nabi palsu yang datang ke tengah-tengah muridnya Yesus? Karena Petrus ini murid Yesus ya. Siapa nabi palsu yang datang di antara murid-murid Yesus? Tolong dijawab ya. Karena menurut Yesus nabi palsu itu pertama seperti yang saya jelaskan ya, guru palsu itu dia orang Farisi. Nah, terus pernah mengatakan dia bertemu dengan Mesias. Nah, ya. Nah, itu menurut Yesus ya, bukan menurut saya. Data berdasarkan Bible gitu ya. Nah, jadi kita tanyakan, siapa nabi palsu yang datang di antara murid-murid Yesus? Tolong tuh dijawab. Karena kalau saya menampilkan data kepada Anda nih Bang Rudi ya, kata Bang Rudi, nabi palsu itu jangan dipercaya. Betul. Nabi palsu itu jangan dipercaya, kata Yesus. Kalau ada yang mengaku melihat Mesias ada di sini, melihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, kata Yesus. Kalau ada yang ngaku-ngaku mengatakan ketemu dengan Mesias, karena itu adalah nabi palsu menurut Yesus itu sendiri. Dan nabi palsu ini, kata Yesus ya, camkan nih, kata Yesus, camkan. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, kata Yesus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ya lihat, ia ada di padang gurun. Siapa yang di padang gurun? Yang ngaku-ngaku ketemu Mesias siapa? Ya, yang di padang gurun ngaku-ngaku ketemu Mesias. Janganlah kamu pergi ke situ, kata Yesus ya. Dan atau lihat, ia ada di dalam bilik. Bilik itu apa? Penjara. Siapa yang pernah masuk penjara? Jadi kata Yesus, apabila dia di gurun, ngaku-ngaku ketemu Mesias, dan dia di dalam penjara, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jedor. Ya, siapa yang di dalam bilik menurut Yesus? Yang datang di antara murid-muridnya Yesus. Jawab. Pertama, cirinya dia pernah ngaku melihat Mesias, terus melihat Mesias di padang gurun, dan dia pernah masuk penjara menurut Yesus. Dan menurut Petrus ya, menurut Petrus sesuai dengan tulisan Petrus, nabi palsu atau guru palsu itu akan datang ke tengah-tengah murid Yesus. Di antara kamu itu di tengah-tengah Petrus ya. Kita tanyakan kepada Bang Rudi, siapa nabi palsu atau guru palsu yang datang di antara Petrus, di antara murid-muridnya Yesus?
Makanya saya mau bawa ini teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mau saya tanyakan, malah Bang Rudinya yang bawa. Ternyata Bang Rudi udah mau masuk sendiri ke dalam mulut buaya. Dan tolong dijawab pakai data. Silakan. Silakan pencet Bang Rudi. Oke. Siap, terima kasih. Oke, Tat. Di sini hujan ya, kalau nanti tiba-tiba keluar itu karena hujan. Oke. 2 Petrus 2, Tat. Saya tidak akan pernah masuk perangkapmu, Tat. Dijelaskan di 2 Petrus 2 sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Dahulu itu artinya sudah lampau. Nabi-nabi palsu banyak, Tat. Ya, ini pengikut si Baal. Itu terdapat di mana? 1 Raja-Raja 18. Ketika ayat 20 sampai 40, ketika Nabi Elia bertanding dengan 450 nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Ya. Apakah batu itu bisa berbicara? Enggak bisa. Apa yang diucapkan Elia pada saat itu percis apa yang terjadi zaman saat ini. Elia mengatakan apa? Panggil lebih keras lagi. Mungkin dia tidur, mungkin dia tuli. Ada dia, tunggu dulu, ini disuruh aku verifikasi lagi nih. Apa lah ini? Ya, nah kemudian loh kok apa ini nggak tepat? Sabar dulu, Tat. Ini tak apa-apa aja nih. Sabar ya. Oke, verifikasi selesai ya. Tampil di tengah-tengah umat Allah. Ya. Demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Guru-guru itu pengajar, Tat. Ya. Pengajar-pengajar palsu itu hanya ada di mana? Nanti kita jelaskan. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka menyangkal, Tat. Saya langsung lompat ke ayat 4. Dikatakan begini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ciri nabi palsu itu, Tat, mendapat wahyu di dalam goa. Karena di dalam goa itu adalah malaikat pendosa atau iblis atau setan, hantu belau dan segala-gala macamnya itu. Alkitab menjelaskan siapa yang menerima wahyu di dalam goa. Sedalam catatan sejarah manusia, hanya Muhammadlah yang menerima wahyu di dalam goa dan bertemu dengan malaikat di dalam goa. Ayat ini dengan jelas mengatakan malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu disimpan di dalam goa. Makanya apa dikatakan 1 Galatia 1 ayat 8? Apabila ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Kenapa terkutuk? Karena Injil yang diberitakan itu dari dalam goa. Bagaimana Injil yang dari dalam goa itu? Sudah dibilang di ayat 1. Ya. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka menyangkal, Tat. Ya. Ibadah Muhammad pun lucu, bertahanuts, bertapa di dalam goa. Mana ada ibadah para nabi bertapa, menyendiri? Nabi apa yang melakukan ibadah seperti itu? Coba carikan saya. Mulai dari Adam sampai Nabi Isa. Kemudian kamu mengatakan Rasul Paulus di dalam bilik dan dari gurun. Sejak kapan Paulus dari gurun? Coba dulu kau tanya dulu kau. Di dalam bilik. Bilik itu artinya apa? Kamar. Penjara itu bukan bilik. Bilik itu kamar. Paham nggak kau, Tat? Ya. Jadi nabi palsu itu dia berada di dalam bilik. Semoga kau paham, Tat. Ya. Kemudian Mesias artinya apa? Yang dipilih. Ahmad artinya apa? Kan hampir mirip. Yang diurapi. Apa bedanya, Tat? Coba cari asal kata Ahmad dan Mesias itu apa bedanya? Itu harus kau pahami dulu, Tat. Ya. Jadi kenapa Alkitab mengatakan di padang gurun?
Karena nabi setelah Yesus hanya dari padang gurun. Gak ada nabi yang lain selain dari padang gurun, yakni Muhammad. Ada nggak nabi lain setelah Yesus yang bukan berasal dari padang gurun? Gak ada, Tat. Hanya dia. Makanya dikatakan dia ada di gurun. Kenapa di gurun? Karena di Matius 4 dijelaskan, Yesus bertemu dengan iblis di gurun. Iblis itu juga ada di gurun, anak buahnya di goa-goa. Cocok. Dia berasal dari gurun, dia menerima wahyu di goa-goa. Sekarang kita bicara fakta aja ya, Tat ya. Ada nggak Allah SWT mengajarkan ibadah bertahanuts? Tidak ada. Ketika dia mengajarkan kepada Ibrahim bukan bertahanuts, tapi sholat. Pahami dulu itu, Tat. Ya, terima kasih. Tunggu waktu saya ya, Bapak Ibu semua. Oke, ya jawaban Bang Rudi sudah ngaco dan berantakan. Saya tidak ada mengatakan, ya dari saya pribadi tidak pernah mengatakan nabi atau guru palsu itu dari gurun. Tetapi menurut Yesus dia ada di padang gurun. Ketika itu di padang gurun ngaku-ngaku lihat Mesias. Coba kau baca tuh ya, baca Matius 24 tuh ya. Coba saya tunjukkan saja kepada Anda ya. Deh ya. Coba. Ini menurut Yesus loh, bukan menurut saya ya. Kata Yesus ya, nih kata Yesus ya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, ya, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingganya sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga ya. Nih kata Yesus ya, kata Yesus, camkan, kata Yesus nih, camkan. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nih kata Yesus kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, dan jangan kamu pergi atau lihat dia di dalam bilik ya. Jadi yang ngaku melihat Mesias di padang gurun, siapa ia ada di padang gurun? Nah, satu-satunya adalah Paulus. Karena Paulus di Kisah Para Rasul 9 ya, dia pernah ke Damsyik. Damsyik apakah saat itu kayak hutan? Kagak. Damsyik itu padang gurun. Dan di sini ya, Paulus ngaku lihat Mesias, ngaku ketemu Yesus. Jadi menurut Yesus orang seperti ini adalah nabi palsu atau guru palsu, karena dia akan mengaku melihat Mesias di padang gurun. Satu-satunya yang mengaku melihat Mesias di padang gurun adalah Paulus. Dan satu lagi cirinya, kata Yesus apa nih? Kata Yesus dia itu di dalam bilik ya. Nih bilik nih Bapak Ibu semuanya, bilik. Apa ini bilik? Mari kita klik ya. Apa itu bilik? Nih ya. Nih bilik. Nah nih ya. Bilik nih ya. Bilik kamar pribadi, kamar dalam. Di sini ada beberapa kosakata bilik nih yang dipakai oleh LAI. Jadi bilik itu pertama dia berbentuk kamar, bukan berbentuk gua. Ya, itu yang pertama tuh bilik ya. Terus di sini dalam bahasa kitab LAI sendiri ya, dalam kitab LAI sendiri bilik itu apa?
Bilik itu apa? Kamar yang bersekat. Bukan di dalam gua, ya. Jadi ciri-ciri yang dikatakan Yesus, pengajar dan nabi palsu itu, ya, dia pernah mengaku melihat Mesias di padang gurun dan dia di dalam bilik. Apakah Nabi Muhammad pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Oh, no. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku melihat Mesias. Tak ada Nabi Muhammad mengaku melihat Mesias, tak ada. Terus ya, tidak ada juga Tuhannya Nabi Musa mengatakan nabi palsu dari Arab. Nggak ada. Tapi ketika saya bertanya satu hal saja kepada Bang Rudi, ya, di mana Tuhannya Nabi Musa langsung berfirman kepada Paulus, coba, dan tidak dijawab tentang masalah itu. Nah, jadi Bang Rudi, tentang masalah 2 Petrus 2 tadi tidak dijawab juga. Siapa guru palsu yang datang kepada murid-muridnya Yesus? Sudah dicontohkan tuh ya, di zaman dulu sudah ada nabi-nabi atau guru-guru palsu zaman dulu. Nah, di antara Petrus itu siapa nabi palsu atau guru-guru palsu yang mendatangi murid-muridnya Yesus? Jawab ya. Silakan dipencet. Oke, terima kasih, Tat. Aku heran melihatmu, Tat. Sejak kapan bilik itu jadi penjara? Kau bilang tempat pribadi, penjara itu bukan tempat pribadi, Tat. Dan sejak kapan Paulus berasal dari gurun pasir? Dia berada di gurun, berasal dari gurun. Gurun itu hanya ada di dataran Arab. Gak pernah itu dia berasal dari mana? Dari Yerusalem, dari dari apa? Alah, lupa aku nih. Tarsus. Gimana sih kau nih, Tat? Dia orang Yahudi tulen, orang Farisi. Sudah kau baca juga, ya? Jadi, Tat, jangan kau menimpakan kepada Paulus yang hanya rasul. Dia bukan nabi. Yang nabi itu dari gurun hanya Muhammad, tidak ada yang lain. Hanya Muhammad adalah satu-satunya nabi yang berasal dari gurun pasir. Dan Ka'bah itu adalah bentuk bilik. Itu biar kau tahu, Tat. Ya. Kalau kau sudah tahu itu, baru kita bicara yang lain, Tat. Ya. Nah, kemudian bagaimana lagi ciri nabi palsu? Ku baca 2 Petrus 2 itu, Tat, biar tokoh, Tat. Ayat 2-nya lagi kulanjutkan ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Apa bedanya Yesus dengan Muhammad? Yesus tidak pernah mengumbar nafsu. Tapi Muhammad, kau baca aja surah Al-Ahzab itu, ayat 50-53 itu semua bicara nafsu. Di mana dia bisa menikahi siapa saja. Tanpa perlu menyeleksi ini, semua bisa. Asal perempuan. Ya. Budak-budak juga. Kalau Yesus tak ada bicara nafsu. Paulus pun tak ada bicara nafsu, Tat. Ya. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat, Tat. Sejak kapan jalan ke surga itu harus kalau orang tidak menikah, tidak mau dimadu, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Kan jadi terhujat jalan ke surga. Masa jalan ke surga bagi perempuan harus mengizinkan suaminya untuk menikah kayak hewan lebih dari 1 jantan, betinanya banyak. Kan itu menjadi jalan kebenaran akan dihujat. Kemudian, dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan apa? Dengan cerita-cerita isapan jempol belaka. Israt Misrat itu cerita isapan jempol belaka. Kau buka hadisnya itu. Nabi Muhammad mengatakan apa? Aku melihat si Fulan berjalan di padang pasir. Sementara si Fulan tidak ada mengatakan, oh iya aku melihat Muhammad di atas. Tidak ada. Dia saja yang satu arah. Mana bisa orang keluar angkasa tanpa oksigen? Yang benar aja, Tat. Yang
Bagaimana orang bisa? Terus kau bilang dia tidak pernah bertemu Mesias. Kau baca baik-baiklah hadis itu. Di langit kedua dia bertemu Isa. Isa itu adalah Al-Masih. Itulah yang dikatakan sama kalian itu Al-Masih atau Mesias. Dia bahkan sholat di Baitul Maqdis, Masjid Aqsa dengan seluruh para nabi. Itu kan isapan jempol belaka. Bagaimana dia bisa sholat di sana, Tat? Mereka semua sudah mati. Apakah yang datang rohnya, hantunya? Demikian juga di langit ke-1 ada Adam ya. Bagaimana Adam bisa di sana? Dia sudah mati. Di langit kedua ada Yahya dan Isa. Bagaimana Isa ada di sana dengan Yahya? Isa belum mati, Yahya sudah mati. Kan isapan jempol belaka itu, Tat. Sementara di dalam Islam tidak mengenal yang namanya kebangkitan. Sampai hari ini orang Islam tidak mengenal kebangkitan. Karena belum ada yang bangkit, tapi tiba-tiba di langit ke-1, kedua yang sudah mati semua bangkit. Jalannya dari mana? Isapan jempol belaka itu. Kau bukalah di dalam Al-Quran mana yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang bangkit dari kematian. Gak ada. Kalau sudah ada, maka berakhir semuanya. Kan iblis ditangguhkan sampai orang dibangkitkan. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kemenyasan tidak tertunda. Makanya di Wahyu dikatakan apa? Nabi palsu itu akan dimasukkan ke neraka belerang bersama dengan iblis. Cocok nggak kira-kira? Dari mana kita bisa mengatakan iblis itu? Loh, kan dia dari goa-goa dia mendapat wahyu. Di goa-goa dikatakan ada malaikat pendosa. Dan di padang gurun ada iblis. Matius 4. Kan cocok. Tidak ada yang bisa kita sangkal lagi, Tat. Silakan. Tapi kalah terus aku, pahit ini. Menang PK terus ya, Ustaz. Ya 6.000 yang nonton kau ya, Tat ya. Mak, ngeri kali, Tat, di sini hujan deras sekali. Jadi kau lagi habis ini, habis itu aku baru penutup kita ya. Oke. Iya. Silakan, Tat. Baik. Nah, ini waktunya. Bang Rudi, pencet dulu Bang Rudi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku. Dari tadi saya tidak ada mengatakan ya, bukan dari saya. Nabi itu berasal, bukan berasal, kata Yesus itu bukan berasal. Ya Bang Rudi, coba kau baca kitabmu di Matius itu, kata Yesus ya, guru palsu atau nabi palsu itu ia di padang gurun, bukan berasal dari gurun, bukan ya Bang Rudi ya. Tapi ia ada di padang gurun dan mengaku di padang gurun itu melihat Mesias. Nah kayak gitu. Lalu kau framing kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Isa di langit, bukan di padang gurun. Macam mana pula kau? Coba siapa yang mengaku ketemu Mesias di padang gurun? Coba sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Nabi Muhammad katanya di dalam bilik Ka'bah itu bilik, Nabi Muhammad kagak tinggal di Ka'bah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu kagak tinggal di Ka'bah. Coba kalau kita lihat kosakata bilik ya, bilik saya bukan saja kosakata bilik menurut bahasa Indonesia apa sih bilik itu? Baik, Bapak Ibu semuanya dan Bang Rudi Yohanes ya. Bang Rudi Yohanes, ini pembahasan menarik ini ya. Apa itu bilik menurut bahasa Indonesia ya? Ya, nih. Bilik, Bang Rudi. Nih, bilik mempunyai banyak ruang kecil yang bersekat ya. Banyak ruang kecil yang bersekat ya. Satu-satunya Bang Rudi banyak sekat itu adalah penjara ya. Nah, apakah pernah Paulus ini masuk penjara? Nih Bapak Ibu semuanya nih, lihat aja nih ya. Paulus dan Silas
di penjara. Ya, jadi Paulus pernah masuk bilik yang bersekat banyak gitu. Kalau gua nggak cocok Bang Rudi kalau gua. Kenapa? Karena gua itu bukan bilik. Ya, gua itu kagak ada sekat yang banyak, kagak ada. Kalau gua nih, apa ini ngadat nih? Bentar. Bapak Ibu semuanya, suara saya aman kan? Ya. Jadi gua itu bukan bilik, kagak ada sekat yang banyak. Itu kalau gua. Nah, yang pernah masuk bilik, sekatnya banyak, itu satu-satunya Paulus. Jadi genap sudah apa yang dikatakan oleh Yesus, guru-guru palsu itu dia pernah mengatakan melihat Mesias di padang gurun. Itu ya nabi palsu dan guru palsu. Ya, menurut Yesus itu sendiri. Dan menurut Yesus guru palsu itu berasal dari Farisi. Ternyata Paulus dari Farisi. Dan guru palsu itu pernah masuk bilik. Ternyata Paulus pernah masuk bilik. Dan menurut Petrus, guru palsu atau nabi palsu itu dia datang di antara murid-muridnya Yesus. Kalau Nabi Muhammad jauh zamannya, ya sejaman Nabi Muhammad itu dengan murid-muridnya Yesus, tidak sejaman. Tapi nabi palsu atau guru palsu itu datang ke tengah murid-muridnya Yesus. Siapa lagi kalau bukan Paulus? Dan makanya saya konfirmasi, saya verifikasi dengan pertanyaan, pernahkah Tuhan Nabi Musa langsung berfirman kepada Paulus? Sampai saat ini tidak ada jawabannya. Ketika kita menanyakan siapa yang dimaksud Yesus, siapa yang dimaksud Petrus, dari tadi kita tidak ada menemukan sebuah nama dari jawaban Bang Rudi sendiri. Ya, gak ada sama sekali tuh. Coba sebut sebuah nama, ya, nabi atau guru palsu yang datang di antara murid-murid Yesus. Ya, nabi atau guru palsu yang dia di padang gurun mengaku melihat Mesias. Dan nabi atau guru palsu yang ada di dalam bilik, ya, menurut Yesus itu sendiri. Coba sebutkan namanya siapa? Silahkan. Itu kenapa ya? Tat, saya dibilang sebentar aku tanya, ayat yang kau bilang itu Mesias di padang gurun itu di apa? Ayat berapa? Matius 24. Matius 24. Ayat 24. Nih, Matius 24, bentar. Matius 24 dari 23 sampai 28. Oke, dah. Oke, aku jelaskannya. Pencet dulu. Siap. Oke, silakan Tat. Oke, Tat. Saya heran melihat kau Tat. Banyak yang kau tambah-tambahi. Tidak ada dikatakan melihat Mesias itu di padang gurun. Tidak ada Tat. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Makanya dibilang, lihat ada Mesias di langit kedua. Kami nggak percaya itu. Ya. Hanya Muhammad yang bertemu Mesias di langit kedua. Bertemu Mesias di apa namanya itu? Di Masjid Aqsa. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan menandakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun. Kan dibilang lihat dia ada di padang gurun. Mana pernah Rasul Paulus mengatakan, lihat Mesias ada di padang gurun. Tidak ada itu Tat. Ya. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat dia ada di dalam bilik. Mana pernah Rasul Paulus mengatakan, lihat dia ada di dalam bilik, Mesias di dalam bilik. Bukan Paulusnya di dalam bilik, baca ayatnya baik-baik Tat. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ.
Atau lihat ia ada dalam bilik. Yang dimasukkan di dalam bilik ini adalah bukan Rasul Paulus, tetapi Mesias itu ada di bilik. Gimana sih, Tan? Janganlah kamu percaya. Paham ya? Jadi kau tidak bisa memahami kalimat. Jadi asal nyap-nyap, kesannya terkesan hebat, tapi nol. Isinya kosong. Ya. Jadi nabi palsu itu sudah jelas. Dia pendosa pasti. Pendosa. Makanya kau baca surah 48 ayat 2. Muhammad itu punya dosa masa lalu dan yang akan datang. Kemudian dia mendapat wahyu dalam goa. Mana ada di dalam Al-Quran pun tidak ada satu orang nabi yang mendapat wahyu dalam goa selain Muhammad. Gak ada. Di dalam Al-Quran tidak seorang nabi pun tidak mengenal Tuhannya selain Muhammad. Kan tidak kenal dia. Iqra itu. Dengan menyebut nama Tuhanmu kadang. Dia nggak tahu siapa nama Tuhannya. Semua nabi yang didatangi Tuhan kayak Musa. Musa belum pernah bertemu bertemu Tuhan. Kau bacalah surah 28 ayat 30 sampai 33 itu. Musa menjawab, ya Tuhan. Sementara Muhammad gak menjawab. Kau pantangilah kau bacalah baik-baik itu ya. Mana ada ibadah tahanuts? Ibadah apa itu? Ada enggak Nabi Isa bertahanuts? Sebagai bukti Muhammad itu penerus Isa. Kan regenerasi Nabi itu ada Coba kau pahami. Ada enggak di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu hanya membuat silsilah keturunan dari Ibrahim, ya Ishak, Yakub dan Yusuf adalah keturunan para nabi. Mana ada dibilang keturunan dari Ibrahim, Ismail, baru anaknya Ismail adalah para nabi. Enggak ada itu. Pahami dulu itu Yang benar itu Ahmad, akan datang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Bahwa Nabi Isa membenarkan kitab terdahulu. Memangnya Isa tidak bisa baca tulis? Bisa Tidak mungkin dia salah baca Ahmad kok jadi Muhammad. Dari mana jalannya? Dan Nabi itu hanya dibicarakan kepada orang-orang Israel Gak ada dibicarakan kepada orang Arab. Baca baik-baik ayat itu surah 61 ayat 6. Kubukakan dulu sama kau. Biar paham kau membaca Al-Quranmu sendiri. Melihat ya. Surah 61. Ayatnya ke-6. Tidak ada dikatakan Nabi itu dari Arab. Enggak ada. Dan ingatlah ketika Isa Purtama yang berkata, wahai Bani Israel. Jadi Nabi ini untuk Bani Israel. Sementara Muhammad bukan Nabi untuk Bani Israel. Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Tidak ada dibilang dia dari bangsa Arab, tidak ada dibilang untuk orang lain. Ini kepada Bani Israel. Mana ada Nabi orang Israel berasal dari luar Israel? Gak ada itu Cari kalau bisa. Ya, terima kasih. Sebagai tanggapan terakhir dan sebagai premis dari perdebatan antara Yusuf PI versus Sang Debaters alias Rudy Yohanes, maka saya akan membacakan ciri-ciri nabi palsu yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Pertama, menyuruh menyembah Allah lain selain Allah. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22. Yang kedua, memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Yeremia pasal 23 ayat 10. Yang ketiga, mati minum racun. Yeremia pasal 23 ayat 15. Yang keempat, mencuri firman Tuhan dari temannya. Yeremia pasal 23 ayat 30. Yang kelima, serigala berbulu domba. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Yang keenam, ia ada di padang gurun di dalam bilik. Matius 24 ayat 26. Yang ketujuh, menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. 2 Petrus 2 ayat 1. Yang kedelapan, disesatkan oleh iblis yang disimpan di dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi,
sejumlah ayat yang saya telah bacakan tadi itu dan yang juga telah dibacakan oleh sang debaters alias Rudy Yohanes dalam perdebatan melawan Yusuf PI sangat jelas bahwa ciri-ciri nabi palsu berdasarkan keterangan Alkitab ini cenderung bersesuaian dengan nabinya atau karakter nabinya dari Yusuf PI. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Tuliskan pada kolom komentar sebagai tanggapan lanjutan atas perdebatan Rudy Yohanes sang debaters versus Yusuf PI. Sampai jumpa.